Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sawah menghampar, hiduplah sepasang suami istri bernama Sugeng dan Dewi Sarti. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang berdinding anyaman bambu. Meski hidup dalam keterbatasan, Dewi Sarti selalu bersyukur dan menerima keadaan mereka dengan ikhlas. Namun, berbeda dengan istrinya, Sugeng merasa terhina hidup dalam kemiskinan. Ia mendambakan kekayaan dan kekuasaan, ingin dihormati oleh seluruh penduduk desa. Di desa itu juga tinggal seorang lelaki tua bernama Bejo, yang dikenal sebagai dukun sakti. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan, mulai dari penyembuhan hingga ilmu-ilmu gaib. Namun, banyak juga yang berbisik bahwa Bejo memiliki ilmu hitam yang berbahaya. Sugeng, yang telah lama mendengar kabar tentang kesaktian Bejo, diam-diam menyimpan niat untuk belajar darinya. Pada suatu malam, saat Dewi Sarti tertidur lelap, Sugeng melangkah keluar rumah dengan hati penuh tekad. Ia menuju ke rumah Bejo, yang terletak di pinggir hutan. Udara malam terasa dingin menusuk, namun Sugeng tidak menghiraukannya. Setibanya di depan rumah sang dukun, ia mengetuk pintu dengan gemetar. "Siapa?" Suara serak dari dalam rumah membuat Sugeng merinding. "Saya, Sugeng. Mohon maaf mengganggu malam-malam begini, Mbah Bejo," jawabnya dengan hati berdebar. Pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok Bejo dengan tatapan tajamnya. "Masuklah. Kalau kau sudah datang kemari, pasti kau punya keinginan besar. Apa yang kau cari?" Sugeng menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Saya ingin memiliki ilmu sakti, Mbah. Saya ingin dihormati, ingin punya kekuatan, ingin kaya raya." Bejo menyeringai. "Ilmu sakti bukan untuk sembarang orang. Ada harga yang harus dibayar. Apa kau siap?" Sugeng menelan ludah. "Apapun akan saya lakukan," katanya dengan yakin. Bejo mengamati Sugeng sejenak, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Kalau begitu, bersiaplah. Kau harus melakukan pengorbanan besar. Pengorbanan yang tidak akan bisa kau tarik kembali." Sugeng merasa bulu kuduknya meremang. Namun, ambisinya terlalu besar untuk mundur sekarang. Ia tidak menyadari bahwa langkah pertamanya menuju ilmu sakti akan membawa petaka yang tak terhindarkan. Malam itu, di dalam gubuk Bejo yang penuh dengan asap dupa dan aroma mistis, Sugeng duduk bersila di hadapan sang dukun. Bejo menatapnya lekat-lekat, seolah menilai apakah pria ini benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari pilihannya. "Sugeng, kau berkata bahwa kau siap melakukan apa saja," ujar Bejo sambil mengaduk cairan hitam dalam mangkuk tanah liat. "Tapi kau harus paham, ilmu sakti tidak datang tanpa pengorbanan. Kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga." Sugeng mengangguk cepat. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang kekayaan dan kekuasaan yang ia dambakan. "Apa yang harus saya berikan, Mbah? Uang? Tanah? Apa saja saya rela." Bejo tersenyum samar, matanya menyipit tajam. "Bukan uang atau tanah. Ilmu sejati membutuhkan tumbal, dan tumbal terbaik adalah seseorang yang memiliki ikatan kuat denganmu." Darah Sugeng seakan membeku. "Maksud Mbah?" Bejo mencondongkan tubuhnya ke depan. "Dewi Sarti, istrimu. Kau harus menyerahkannya dalam ritual. Hanya dengan itu kau bisa memperoleh ilmu sakti yang kau inginkan." Sugeng terdiam. Hatinya berkecamuk. Dewi Sarti adalah istri yang setia, yang selalu mendampinginya dalam suka dan duka. Namun, di saat yang sama, ambisinya berbisik bahwa ini adalah kesempatan emas yang tak boleh ia lewatkan. Bejo menghela napas. "Pikirkan baik-baik, Sugeng. Jangan datang kembali jika hatimu masih ragu. Jika kau menolak, aku tak akan menerima murid setengah hati." Sugeng bangkit perlahan. Pikirannya kalut. Ia melangkah keluar dari rumah Bejo dengan kaki gemetar, menatap langit malam yang dipenuhi bintang redup. Di dalam hatinya, pertempuran batin sedang berlangsung. Saat ia pulang ke rumah, ia melihat Dewi Sarti tengah duduk di beranda, tersenyum lembut kepadanya. Sugeng hanya bisa menatapnya tanpa berkata-kata,
karena kini ia dihadapkan pada pilihan yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Sugeng tak bisa tidur semalaman. Di kepalanya, suara Bejo terus menggema, menggoda pikirannya dengan janji kekuatan dan kekayaan. Sementara di sampingnya, Dewi Sarti tertidur pulas. Wajahnya tenang tanpa menyadari rencana gelap yang mulai bersarang di benak suaminya. Pagi harinya, Dewi Sarti bangun lebih dulu seperti biasa. Dengan penuh kasih, ia menyiapkan sarapan untuk suaminya. "Mas, bangunlah. Aku sudah buatkan bubur kesukaanmu." Sugeng menatapnya dengan pandangan kosong. Sejenak, hatinya terasa berat. Namun, bayangan kejayaan kembali menghantuinya. Ia harus memilih, hidup dalam kemiskinan selamanya atau mengorbankan Dewi Sarti untuk masa depan yang lebih besar. Siang harinya, Sugeng kembali ke rumah Bejo. Dengan langkah berat, ia mengetuk pintu gubuk tua itu. Bejo sudah menunggu di dalam, seolah tahu bahwa Sugeng akan kembali. "Sudah bulat tekadmu?" tanya Bejo tanpa basa-basi. Sugeng mengangguk ragu. "Apa yang harus saya lakukan?" Bejo tersenyum puas. Ia mengambil sebilah pisau kecil dari balik jubahnya dan menyerahkannya kepada Sugeng. "Kau harus membawa istrimu ke hutan dekat sungai tua malam ini. Lalu, saat bulan berada tepat di atas kepala, kau harus mengorbankannya dengan tanganmu sendiri. Dengan darahnya, kau akan mendapatkan ilmu sakti." Sugeng menggenggam pisau itu erat-erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sadar, sekali ia melangkah, tidak ada jalan kembali. Saat malam tiba, Sugeng mengajak Dewi Sarti berjalan ke tepi hutan. "Aku ingin mengajakmu melihat sesuatu, Sarti," katanya dengan suara dibuat setenang mungkin. Dewi Sarti tersenyum, tak menaruh curiga. "Baiklah, Mas. Aku akan menemanimu." Di sepanjang perjalanan, Sugeng berkali-kali melirik istrinya. Ia hampir tidak sanggup. Namun, di benaknya, ambisi terus berbisik. Saat mereka sampai di tepi sungai tua, Sugeng menggenggam pisau yang ia sembunyikan di balik bajunya. "Sarti, maafkan aku," bisiknya lirih. Dewi Sarti menoleh dengan bingung. "Apa maksudmu, Mas?" Sugeng mengangkat pisaunya, tangannya gemetar. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, sebuah suara berat menggema dari balik pepohonan. "Sugeng, apa yang kau lakukan?" Sugeng terlonjak kaget. Dari balik kegelapan, Bejo muncul dengan tatapan tajam. "Kau ragu? Kau pikir ilmu sakti bisa datang tanpa pengorbanan?" hardiknya. Dewi Sarti semakin bingung. "Mas Sugeng, apa yang terjadi?" Sugeng merasa dirinya terperangkap. Jika ia mundur, Bejo mungkin akan membunuhnya. Jika ia maju, ia harus mengorbankan satu-satunya orang yang mencintainya dengan tulus. Disinilah dosa besar pertama mulai ditanam, dan konsekuensi dari keputusannya akan menjadi mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Sugeng berdiri terpaku. Tatapan Bejo tajam menusuknya, menuntut keputusan. Tangan Sugeng yang menggenggam pisau gemetar, sementara Dewi Sarti memandangnya dengan ketakutan. "Ma, apa maksud semua ini?" Suara Dewi Sarti lirih, penuh kebingungan dan kekecewaan. Sugeng menggertakkan giginya. Di dalam benaknya, perang batin berkecamuk. Haruskah ia benar-benar mengorbankan istri yang telah setia menemaninya selama ini? Ataukah ia harus menantang Bejo dan membuang impian untuk menjadi sakti? Melihat Sugeng ragu, Bejo menggeram. "Tak ada tempat bagi orang yang lemah. Kalau kau tak bisa melakukannya, biar aku sendiri yang menyelesaikannya." Bejo melangkah maju. Tangannya mencabut keris dari balik jubahnya. Sugeng tersentak. Ia tahu, jika Bejo sampai bertindak, maka Dewi Sarti pasti akan mati. Dengan sekuat tenaga, Sugeng mengayunkan pisaunya, bukan ke arah Dewi Sarti, melainkan ke Bejo. Pisau itu menggores bahu sang dukun, membuatnya menggeram kesakitan. "Kau berani melawanku, Sugeng?" teriak Bejo marah. Sugeng menarik Dewi Sarti dan berlari sekencang mungkin.
Mereka berdua menerobos semak-semak. Tak peduli ranting-ranting yang mencakar kulit mereka. Dari belakang, suara Bejo masih menggema, penuh amarah dan kutukan. Akhirnya, mereka tiba di rumah. Sugeng menutup pintu dengan napas tersengal-sengal. Dewi Sarti menangis terisak, masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. "Mas Sugeng, kau benar-benar ingin mengorbankanku?" tanyanya dengan suara bergetar. Sugeng tertunduk. Aku hilaf, Sarti. Aku dibutakan oleh keinginan untuk memiliki kekuatan. Aku hampir kehilanganmu dan aku sadar, aku tak bisa hidup tanpamu." Dewi Sarti masih terisak, tetapi ada kelegaan di wajahnya. Sugeng tahu, ia telah membuat kesalahan besar, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Malam itu, angin berhembus kencang. Sugeng dan Dewi Sarti mencoba tidur, tetapi ada ketakutan yang menyelimuti hati mereka. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu rumah mereka. Oh. Sugeng meraih parang dan berjalan ke arah pintu. Saat ia membukanya, tak ada siapapun. Hanya kegelapan malam yang menyambutnya. Tapi ketika ia hendak menutup pintu, tiba-tiba tubuhnya terdorong ke belakang oleh angin kencang yang misterius. Dewi Sarti menjerit. Di ambang pintu, Bejo berdiri dengan wajah penuh kebencian. Namun, ada yang berbeda darinya. Matanya kini berwarna merah menyala. Tubuhnya mengeluarkan aura gelap yang menyeramkan. "Kau telah mengkhianatiku, Sugeng." Suara Bejo bergema seperti berasal dari dunia lain. "Kau pikir bisa lolos setelah menolak perjanjian ini? Tidak, aku akan mengambil sesuatu darimu sebagai gantinya." Tiba-tiba, Sugeng merasakan tubuhnya melemah. Lututnya bergetar hebat, seolah seluruh tenaganya tersedot keluar. Ia jatuh tersungkur ke lantai, mulutnya mengeluarkan darah hitam pekat. "Mas Sugeng." Dewi Sarti menangis dan berusaha memeluk suaminya, tetapi tubuh Sugeng mulai mengejang hebat. Ia menatap Bejo dengan mata penuh ketakutan. Aku menyesal," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Bejo hanya tertawa dingin. "Terlambat. Aku tak butuh tumbal lagi. Tapi kau akan merasakan akibat dari pengkhianatanmu." Dengan satu hentakan tangan Bejo, Sugeng menjerit kesakitan. Tubuhnya mendadak mengering. Kulitnya menjadi pucat, seolah-olah jiwanya perlahan-lahan tersedot keluar. Dewi Sarti hanya bisa menangis, memeluk suaminya yang sekarat dalam genggamannya. Bejo menghilang dalam kabut hitam, meninggalkan Sugeng yang kini hanya tinggal raga kosong. Matanya terbuka, tetapi tidak ada lagi cahaya kehidupan di dalamnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, penduduk desa menemukan Sugeng terbaring di rumahnya, tak bernyawa. Wajahnya membiru, tubuhnya kering seperti mayat yang telah lama mati. Dewi Sarti, yang diliputi duka dan trauma, memilih meninggalkan desa dan menghilang tanpa jejak. Mereka yang pernah mendengar kisah ini percaya bahwa Sugeng adalah korban dari keserakahannya sendiri. Ia ingin memperoleh kekuatan tanpa berpikir panjang, dan akhirnya harus membayar harga yang lebih tinggi daripada yang bisa ia bayangkan. Sementara itu, tak ada yang tahu di mana Bejo berada. Namun, desas-desus mengatakan bahwa setiap malam Jumat, suara tawa menyeramkan masih terdengar dari dalam hutan, seolah-olah ada makhluk yang puas dengan kutukan yang telah ia jatuhkan. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Tak ada jalan pintas menuju kejayaan tanpa pengorbanan yang benar. Dan kadang, harga yang harus dibayar terlalu mahal untuk ditanggung.